Materi yang pertama adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur yang merupakan unit yang diteliti. Dalam hal ini, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Misalnya, akan melakukan penelitian di perusahaan A, maka perusahaan A ini merupakan populasi. Perusahaan A mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas. Tetapi perusahaan A juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, dan lain-lain. Dan juga mempunyai karakteristik objek yang lain, misalnya kebijakan prosedur kerja, tata ruang, dan lain-lain. B. Sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Jika sampel tidak representatif, maka ibarat 4 orang yang ditutup matanya memilih sampel yang salah tentang gajah, sehingga kesimpulannya pun juga ikut salah. C. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi A. Simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. B. Proportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. C. Disproportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. D. Cluster sampling atau area sampling. Teknik sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. 2. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi A. Sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. B. Sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. C. Sampling incidental. Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. D. Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misal akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka sampel sumber datanya adalah
orang yang ahli makan. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Sampling jenuh. Sampel yang jauh adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Sampel jenuh juga sering diartikan sampel yang sudah maksimum. Karena ditambah berapapun jumlahnya, tidak akan merubah keterwakilan populasi. Snow sampling. Snow sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel pervasive dan snowball. Sensus atau sampling total. Sensus atau sampling total adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Penelitian yang dilakukan pada populasi di bawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus. Selanjutnya, D. Menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi sehingga tidak terjadi kesalahan generalisasi. Generalisasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diperlakukan untuk 1000 orang tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel negatif populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya. 1. The level of precision. The level of precision merupakan tingkat kepresisian suatu sampel, atau sering disebut sebagai sampling error atau kesalahan sampel. Tingkat kepresisian atau kesalahan sampel ini ditunjukkan dengan perbandingan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Contoh, rata-rata indeks prestasi 15.000 mahasiswa Universitas Mulia Dharma atau populasi berdasarkan dokumentasi sama dengan 3,20. Selanjutnya, peneliti mengambil sampel dari populasi tersebut sebanyak 300 mahasiswa. Indeks prestasi 300 sampel mahasiswa tersebut setelah dihitung rata-ratanya adalah 3,10. Berdasarkan hal tersebut, maka selisih rata-rata IP populasi 15.000 mahasiswa dengan rata-rata IP sampel 300 mahasiswa sama dengan 3,2 dikurangi 3,1 sama dengan 0,1 atau 0,1 dibagi 3,2 sama dengan 0,031 atau 3,1%. 2. The confidence level. The confidence level merupakan tingkat kepercayaan suatu sampel. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal dan populasi itu merupakan kumpulan sampel-sampel yang dapat diambil secara berulang-ulang. Dengan demikian, kepercayaan sampel yang diambil dari populasi bersifat peluang. 3. Degree of variability. Degree of variability merupakan derajat variabilitas suatu populasi. Populasi yang variabilitasnya tinggi berarti sangat heterogen. The more heterogeneous a population, the larger the sample size required to obtain a given level of precision. Hal ini berarti bila populasi semakin heterogen, maka ukuran sampel akan semakin besar, dan sebaliknya. Bila populasi homogen, maka ukuran sampel akan semakin kecil. Sebagai contoh, volume air 10.000 meter kubik. Bila air tersebut homogen, maka jumlah sampel bisa cukup 100 cc. Selanjutnya A. Populasi tidak diketahui jumlahnya. Bila jumlah populasi dalam penelitian tidak diketahui secara pasti jumlahnya, maka perhitungan jumlah sampel dapat menggunakan rumus Chokran. Contoh perhitungan. Dilakukan penelitian untuk mengetahui kepuasan konsumen atas produk pasta gigi merek Onogin. Jumlah populasi konsumen tidak diketahui. Berapa jumlah sampel yang diberikan bila kesalahan sampling error 5%? Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus sehingga diperoleh sampel 385 orang. B. Populasi diketahui jumlahnya. Bila jumlah populasi diketahui, maka perhitungan sampel dapat menggunakan rumus Yamane dan Isaac and Michael. Rumus Yamane, guys, contoh perhitungan. Penelitian ini dilakukan pada suatu kelompok masyarakat dengan jumlah kepala keluarga 2000.
Berapakah jumlah sampel kepala keluarga yang diperlukan? Bila sampling error 5%, perhitungan dengan menggunakan rumus 5D1 sehingga diperoleh jumlah sampel 333. Lebih jelasnya bisa dilihat pada buku metodologi penelitian halaman 149. Selanjutnya berikut contoh lain menghitung jumlah sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya dengan rumus dari Isaac and Michael. Pada tabel 5.1 telah diberikan hasil perhitungan yang berguna untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Rumus Isaac dan Michael ditujukan pada rumus 5D1. Peneliti ingin mengetahui potensi dan masalah dari suatu objek. Contoh, peneliti ingin mengetahui potensi dan masalah dari suatu objek dengan metode kuantitatif. Pada objek tersebut atau populasi terdapat 1.000 orang. Hitunglah jumlah sampel bila populasi 1.000 orang. Tingkat kesalahan 5% dan perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi sama dengan 0,05. Dengan rumus Isaac dan Michael, selanjutnya dapat dihitung. Jadi untuk populasi 1.000 dengan tingkat sampling error dan confidence level 5%, jumlah sampelnya 277. Atau bisa lebih jelasnya dilihat pada halaman 151. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya adalah menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel ini sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi, sehingga tidak terjadi kesalahan generalisasi. Misal, bila jumlah populasi ada 1.000, dan hasil penelitian tersebut akan diberlakukan untuk 1.000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang akan diambil harus sama dengan jumlah populasinya, yaitu 1.000. Jadi makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang terjadinya kesalahan generalisasi semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Glenn D. Israel dari University of Florida mengemukakan 3 pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel untuk penelitian. Yang pertama adalah the level of precision, merupakan tingkat kepresisian suatu sampel, atau sering disebut juga dengan sampling error atau kesalahan sampel. Tingkat kepresisian atau kesalahan sampel ini ditujukan dengan perbandingan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Pertimbangan yang kedua adalah the confidence level, merupakan tingkat kepercayaan suatu sampel. Teori ini berlandaskan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal dan populasi itu merupakan kumpulan sampel-sampel yang dapat diambil secara berulang-ulang. Dengan demikian, kepercayaan sampel yang diambil dari populasi bersifat peluang. Dan pertimbangan yang ketiga atau yang terakhir adalah degree of variability, merupakan derajat variabilitas suatu populasi. Populasi yang variabilitasnya tinggi berarti sangat heterogen. Bila populasi semakin heterogen, maka ukuran sampel yang akan diambil semakin besar. Dan sebaliknya, bila populasi homogen, maka ukuran sampel akan semakin kecil. Contoh menentukan ukuran sampel. Soal akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap rencana pemerintah daerah yang akan memasang CCTV di setiap ruang kelas. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu S1 50 orang, SM atau sarjana muda 300 orang, SMK 500 orang, SMP 100 orang, dan SD 50 orang. Pertanyaannya, jika dengan tingkat kesalahan 5%, berapakah jumlah sampelnya? Jawabannya yaitu dengan tabel yang sudah saya sediakan di PPT. Jika jumlah populasinya 1.000, tingkat kesalahannya 5%, maka jumlah sampelnya adalah 277 orang. Karena populasinya berstrata, maka sampelnya juga akan berstrata. Dengan demikian, masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan populasinya. Perhitungannya saya contohkan satu saja. Untuk S1 sama dengan 50 dibagi 100 dikali 277 sama dengan 13,85 sama dengan 14. Seperti S1, SM, SMK, SMP, SD juga dibagi 1000 dan dikalikan 277. Jadi jumlah sampelnya adalah 277 orang, tetapi jika sampel dibulatkan ke atas, maka jumlah sampelnya adalah 279 orang.
F. Cara pengambilan kelompok sampel. Di bagian bab sebelum ini telah dikemukakan terdapat dua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik sampling yang memberi peluang yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara itu sering disebut dengan random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif umumnya akan dilakukan secara random, dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer maupun undian. Bila dilakukan dengan undian, maka setiap anggota diberi nomor lebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi yang ada. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi akan mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk contoh di atas, peluang setiap anggota populasi adalah 1:1000. Maka, cara pengambilannya, bila nomor 1 telah diambil, maka perlu dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan, peluangnya akan menjadi tidak sama lagi. Nomor pertama tidak dikembalikan lagi, maka peluangnya akan menjadi 1:1000 dikurangi 1 atau menjadi 1:999. Peluang akan semakin besar bila yang diambil tidak akan dikembalikan. Roscoe dalam buku Research Method of Business tahun 1982 memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian, yaitu pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30-500. Kedua, sampel yang dibagi menjadi kategori seperti kategori pria wanita atau kategori pegawai negeri, pegawai swasta, dan lain-lain. Maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis multivariate, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diliti. Jadi, misal variabel penelitiannya ada 5, maka jumlah anggota sampel akan menjadi 50. Keempat, untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen atau kelompok kontrol, maka jumlah anggota masing-masing sampel antara 10 sampai dengan 20. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.